Shalom sahabatku yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara sekalian tetap sehat-sehat saja. Amin. Oke, pada kesempatan ini saya akan bersama-sama mengajak kita untuk melihat sebuah cuplikan video dari Pak Rudi. Dia memberikan sebuah opini, pendapat dia secara pribadi, karena dia melihat Ustadz Yahya Wahloni kayaknya sudah dibiarkan terlalu berlebihan ya. Itulah sebabnya dia katakan, kapan Ustadz Yahya Wahloni ini ditangkap? Ya, kan ketika Ahok dalam tanda kutip menista agama Islam, tidak lama kemudian dia langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ustadz Yahya Wahloni sudah keterlaluan sekali ya. Nah, itulah sebabnya Pak Rudi memberikan opini dia. Nah, seperti apa videonya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Itu Ahok itu fanatis beragama Kristen. Wow, itu tukang bayar gajinya pendeta itu. Pura-pura saja dia itu mengakui Islam, bohong. Dia itu makanya jemaah bilang, Ustaz, doakan supaya Ahok cepat masuk Islam, doakan supaya cepat mati. Lalu yang pro Ahok, yang jadi ahlinya Ahok, Quraish Shihab. Lupa saya bilang tadi, dia juga supaya cepat mati juga. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi dengan saya, Rudi S. Kamri. Sahabat Indonesia mungkin kenal dengan orang ini, namanya Ustadz Yahya Wahloni katanya. Saya jujur aja tidak terlalu tertarik sebetulnya, tapi akhir-akhir ini saya melihat orang ini begitu merajalela gitu ya. Ustadz ini adalah Ustadz mu'alaf ya, masuk Islam baru tahun 2006 kalau nggak salah. Ini orang Manado, pernah menjadi katanya calon pendeta di Sorong di Papua. Kemudian dia menjadi radikal yang ekstrim gitu ya. Ini mengingatkan saya dengan Felix Shaw, sama. Saya tidak tahu mengapa orang-orang yang mu'alaf terus kemudian menjadi penceramah itu menjadi ekstrem ya. Ekstremnya apa? Menjelek-jelekan agama asalnya dan memuliakan agama barunya. Saya pikir ini hanya strategi untuk menggrab market supaya dia dapat makan, karena penghidupan dia dari ceramah ini. Nah, kembali ke Ustadz Yahya Wahloni, ini menurut saya sudah di luar batas toleransi kita sebagai manusia. Pernah ingat dulu dia menyumpai atau mendoakan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk cepat meninggal dunia, atau pernah membuat tayangan dalam satu ceramah dia mengatakan sengaja menabrak anjing karena anjing itu dianggap hewan najis. Dia lupa anjing itu binatang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak tahu akal sehatnya hilang kemana Yahya Wahloni ini. Kemudian juga dia berkonfrontasi dengan ulama besar Quraish Shihab, mendoakan Quraish Shihab untuk segera meninggal. Memang tidak ada unsur pidana dalam hal mendoakan orang meninggal atau apapun, tapi ini doa-doa yang sangat jelek dan tidak pantas diucapkan oleh seorang penceramah agama. Ini yang harus kita waspadai. Nah, yang terakhir ini yang membuat saya akhirnya terpanggil untuk membuat opini adalah dia dalam suatu ceramah mengatakan bahwa iman kekristenan itu palsu. Semua yang dikatakan oleh penceramah agama Kristen di gereja itu dianggap palsu dan itu kebohongan. Nah, dengan aspek apapun, dilihat dari sudut manapun, apa yang dilakukan oleh Yahya Wahloni ini sudah memenuhi unsur penistaan agama. Nah, sahabat Indonesia, undang-undang penistaan agama itu bukan hanya untuk agama Islam yang kemudian dinistakan, tapi juga untuk agama-agama yang lain. Pertanyaan saya sekarang, kenapa Yahya Wahloni ini belum ditangkap sampai sekarang? Bandingkan dengan kasusnya Basuki Cahayapurnama yang hanya mereverse omongan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur tentang Al-Maidah ayat 51, itu pun ditangkap juga.
malah dipenjarakan 2 tahun, dipolitisasi. Nah, ini Yahya Walloni yang jelas-jelas menistakan agama Kristen, kenapa tidak ditangkap? Kemana keadilan? Kemana persamaan di muka hukum? Ini pertanyaan saya. Saya orang Islam, saya seorang Muslim. Saya malu dengan kelakuan seorang Yahya Walloni ini. Oke, teman-teman, ini dikasih Tuhan, demikianlah videonya. Jadi itu menurut opini Pak Rudi ya. Betul, memang karena Ustadz Yahya Walloni ini terlalu dibiarkan dan berbeda dengan Pak Ahok. Nah, untuk menutup video ini saya akan memberikan sebuah cuplikan video bagaimana Pak Ahok di jabatan yang baru sebagai komisaris utama Pertamina, dan dia sedang memberikan pesan-pesan yang rohani terhadap karyawan-karyawan yang ada di Pertamina. Seperti apa videonya? Mari kita dengar bersama-sama. Moral yang paling tinggi. Kalau saudara tidak, ini soal nggak pernah dengar. Apa yang pertama? Hanya satu Tuhan, nggak ada Tuhan selain Allah. Itu kita percaya. Kenapa kita setiap pejabat disumpah? Hanya satu Allah yang kita percaya, ciptakan langit dan bumi itu masuk kita. Ini begitu tinggi nih, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini udah paling top. Yang kedua, tidak ada Allah lain selain Allah. Jadi bagi kita, kalau saya terapkan dalam New Pertamina Clean, kalau menggunakan moral dan akhlak paling tinggi, etika paling tinggi, KBUMN menggunakan istilah akhlak, saya mau jelaskan bagaimana tafsiran saya seperti ini. Saya bilang. Yang kedua, tidak boleh ada siapapun jadi ilah kamu. Jadi takut pada orang, itu akan mendatangkan jerat. Nggak ada oknum pejabat manapun yang bisa mengancam kita dalam menjalankan tugas. Kita hanya taat satu Allah. Jadi nggak ada Allah lain, matahari lain istilahnya. Tidak ada, satu matahari. Yang ketiga, jangan, apa yang ketiga? Jangan sebut nama Allah sembarangan. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani, menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan, saya bilang. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Yang keempat, tentu kita harus menghormati hari Sabat. Makanya saya kira sudah kita laksanakan. Yang mau Jumatan, yang mau mingguan. Pertamina menghargai keyakinan setiap orang. Karena itu keyakinan. Kita harus menghargai. Yang kelima, ini sudah dipakai menghormati orang tua, ayah dan ibu kita. Tentu orang tua di sini adalah kita juga ingin menghargai senior-senior kita. Para mantan-mantan pejabat kita yang telah berjuang buat kita, yang telah mati buat kita, harus kita respect, hormatin. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia bisa melaksanakan 10 hukum Allah. Tapi kita harus respect, hormat kepada orang lebih senior, lebih tua daripada kita. Tapi bukan berarti senioritas di atas meritokrasi. Ini bicara profesional, hormat. Tapi bukan berarti karena orang tua hormat, kasih kerjaan, dia nggak becus juga kasih. Bukan seperti itu pengertiannya. Kita hormat. Nah, yang keenam, dalam hubungan antar kita, apa yang paling penting? Jangan membunuh. Jangan membunuh karakter karena bersaing itu nggak boleh. Apalagi bunuh orang, nggak bisa. Hubungan manusia paling tinggi, moral, akhlak, atau etika paling tinggi, yang saya tahu adalah, kalau mau dikumpulkan dari 10, 2. Jangan membunuh. Sebenci apapun kamu sama orang, nggak bisa bunuh dia kamu. Karena itu ciptaan Tuhan. Apalagi kita sesama sebagai insan Pertamina. Tidak boleh ada pikiran kita benci sesama kita yang mau bunuh kita. Yang ketujuh, ini penting. Jangan berzina. Tidak boleh ada affair di antara sama insan Pertamina. Tidak boleh ada.
dalam hubungan kerja tidak boleh ada. Kita harus berusaha jaga ini. Dia punya keluarga, sama punya keluarga, tidak boleh terjadi. Inilah moral dan etika paling tinggi. Kalau Anda mau suruh saya bicara tentang moral, etika paling tinggi. Yang kedelapan, tidak boleh mencuri. Total kita nggak boleh mencuri. Boleh mencuri aset negara Pertamina. Kita disumpah untuk menjaga tidak ada barang yang dicuri. Yang kesembilan, kita nggak boleh memfitnah orang. Tidak boleh bersaksi dusta pada kita. Yang karena jabatan, apalagi menentukan PLL, Pertamina Reference Level, kita mulai bohong ini gitu loh. Ini orang terbaik dikasih nilai yang rendah. Yang rendah karena dekat kasih yang tinggi. Terus mulai mengarang-arang. Itu namanya bersaksi dusta. Anda tidak boleh membuat testimoni, bersaksi kepada bawahan kamu, atasan kamu dengan bohong. Karena itu kan menghancurkan karirnya dia. Jadi insan Pertamina tidak diperbolehkan memfitnah, bersaksi, membuat pernyataan palsu kepada rekan kerja atau atasan atau bawahan. Tidak bisa. Yang ke-10, kita tidak boleh menginginkan milik orang. Jadi karena pengen menginginkan jabatan orang, hak orang, atau dia punya iri dengki, mulai menghalalkan segala cara. Ini tidak boleh. Demikianlah videonya teman-teman yang dikasih Tuhan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.